Halo Capricorn, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya adalah Knight of Cups. Em, Lalu yang jadi blessingnya adalah Tower gini ya. Virgo itu dapat Knight of Cups sama Tower di posisi yang sama. Jadi kayak aku berpikir apakah kamu punya Virgo gitu di misalnya rising atau moon kamu gitu, atau sebaliknya gitu adalah kamu Virgo rising. Sorry, kamu adalah Capricorn rising tapi kamu kayak sunnya Virgo, atau Capricorn moon sunnya Virgo kayak gitu ya, atau sebaliknya. Eh, Kartu kalian tuh bener-bener ini dua ini di posisi yang sama gitu. Oke, balik lagi ke Knight of Cups. Knight of Cups ini kayak aku dapetin vibe ada sesuatu atau seseorang yang mungkin ngademin hati kamu, yang bikin kamu happy, atau bisa jadi juga ini semacam rasanya seperti meromantisasi hidup kamu, kayak ada sesuatu yang berbeda gitu dengan cara kamu melihat hidup. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu ya oracle-nya. Aku mendapatkan tema gini, di reading kamu tuh tentang sesuatu yang teruji waktu. Entahlah itu apa hal yang kamu bangun, proses kehidupan kamu, aspek kehidupan romantis kamu, ada sesuatu yang teruji waktu. Karena gini, oracle kamu yang pertama itu adalah Saturnus ya. Saturnus itu kata kuncinya struktur. Um, Mungkin ada situasi di hidup kamu gitu yang perlu direstrukturisasi kembali. Lalu oracle berikutnya adalah go to the distance. Ini dua kombinasi ini yang membuat aku berpikir tentang sesuatu yang teruji waktu. Karena gini ya, jika kamu adalah Capricorn Sun gitu, yang aku pahamin setelah aku belajar astrologi adalah energi Capricorn itu bikin kamu apa ya, mungkin di fase awal kamu hidup kamu tuh lebih tough gitu, lebih sulit, lebih banyak tantangan dibanding kalau kamu compare gitu ya sama teman kamu, atau ini untuk kamu dapat sesuatu yang kamu mau tuh proses kamu lebih panjang, kayak tantangan kamu lebih banyak, dan ini berlaku untuk banyak aspek kehidupan gitu, entah itu pekerjaan, karir, keuangan, hubungan romantis, hal-hal yang kamu mau dalam hidup kamu, kayak kamu merasa kok jadi kayak ada momen yang mungkin kamu akan berpikir kok jadi gue tuh kayaknya berat banget gitu ya, atau tough banget. Nah, ini yang aku maksud karena Saturnus itu kan planet kamu gitu ya. Kata kunci struktur Saturnus itu adalah planet yang apa ya, bikin tulang kamu tuh kuat gitu, karakter kamu tuh kuat. Karena apa? Ini adalah planet yang merepresentasikan tantangan, kesulitan, tap- tapi juga dengan tantangan dan kesulitan itu, dan itu mungkin kamu rasakan dari kamu mungkin sejak usia muda. Tapi itu yang bikin kamu em, kuat gitu, balik lagi. Terus juga karma. Planet Saturnus itu berbicara karma. Jadi em, situasi-situasi yang kamu hadapin itu tabur tuai. Jadi kamu mungkin lebih mengerti konsekuensi lebih awal gitu dibanding zodiak lain yang lahir dengan signature energi yang berbeda ya. Dan yang harus kamu ingat adalah mungkin dengan kamu lahir dengan Capricorn gitu, planet kamu adalah Saturnus, itu juga tantangan yang kamu hadapin itu ya, sesuatu yang terasa lebih berat itu akan membawa reward, balik lagi reward yang teruji waktu. Misalnya gini, kalau kamu merasa membangun karir kamu, keuangan kamu itu kayak kamu struggling, atau hubungan romantis kamu gitu ya, terasa ambiar gitu. Nah, mungkin apa yang kamu bangun sebelumnya itu fondasinya mungkin gak kuat, gak teruji waktu, kamu perlu memproses banyak hal gitu secara secara misalnya secara karakter, secara mentalitas. Tapi setelah kamu ngelewatin itu semua ya, kamu akan lihat bahwa proses yang kamu lewatin itu perlu untuk kamu punya fondasi dan untuk kamu melihat hasil yang kamu dapat itu benar-benar teruji waktu, apapun konteksnya, apapun aspek kehidupan kamu ya. Terus juga tentang sesuatu yang namanya instant gratification, pikirin sesuatu yang sifatnya jangka panjang, balik lagi teruji waktu. Jadi kalau misalnya saat ini kayak ini adalah sebuah konfirmasi buat kamu, kalau kamu misalnya saat ini melihat tantangan, melihat hal-hal yang membuat kamu bertanya kok jadi gue gini amat gitu ya, kok hidup terasa sulit banget. Nah, ini adalah sebuah konfirmasi buat kamu, itu bagian dari proses kamu untuk kamu punya sesuatu, apapun yang kamu mau, apapun aspek hidup kamu itu stabil, solid, dan sifatnya long term gitu. Jadi lebih sulit untuk terguncang, lebih sulit untuk kena badai dengan semua proses yang kamu lewatin. Semoga hal ini nggak terlalu absurd ya, atau terlalu abstrak. Lalu oracle berikutnya adalah step out your comfort zone. Dan untuk punya sesuatu yang lebih solid dan teruji waktu, mungkin ada hal-hal juga yang kamu perlu lakukan di luar zona nyaman kamu, melakukan hal yang berbeda. Dan itu tadi bagian dari proses kamu membentuk diri kamu dari dalam, atau punya sesuatu yang lebih solid. Nah, balik lagi tadi ke Knight of Cups, sesuatu yang ngademin hati kamu.
Ini kayak oasis di padang gurun untuk tantangan-tantangan yang kamu hadapin, situasi orang-orang tertentu yang akan bikin kamu tetap tetap bisa jalan terus di tengah tantangan yang kamu hadapin sekarang, atau bisa jadi ini adalah situasi atau orang-orang tertentu bagian tadi tanda petik reward kamu setelah kamu banyak melewati proses ya. Nah, ini adalah tower yang jadi blessing kamu dikonfirmasi sama Hierophant ya. Ini beneran mirip loh sama temanya Virgo, kayak beberapa part ini mirip banget. Karena di Virgo itu konfirmasinya adalah Four of Wands gitu. Karena kenapa aku bilang mirip? Karena Hierophant itu bisa berbicara tentang pernikahan atau komitmen. Four of Wands juga bisa berbicara tentang pernikahan atau hubungan gitu ya. Jadi mungkin di waktu lampau ada sesuatu yang bergoncang berhubungan dengan hubungan tertentu di hidup kamu, tapi ini posisinya ada blessing gitu. Tadi balik, mungkin hubungan itu bukan sesuatu dibangun di atas fondasi yang solid. Jadi bisa jadi kamu sadarin, bisa jadi enggak, kayak cara semesta dengan tower itu kan selalu cara semesta untuk mengeluarkan kamu dari stagnansi, dari zona nyaman kamu. Kayak kalau kamu berada di situ mungkin kamu nggak akan bertumbuh, mungkin itu situasinya toksik atau berputar-putar di tempat yang sama. Hierophant juga selain berbicara tentang hubungan, sesuatu struktur atau cara berpikir tertentu gitu. Hanya karena sesuatu hal udah dilakukan sekian lama bukan berarti itu sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang benar, atau sesuatu yang bisa membawa kamu untuk dapat output yang kamu mau. Jadi memang perlu terguncang. Aku bilang ini ke Virgo, ini adalah blessing in disguise untuk goncangan yang kamu hadapin di waktu lampau gitu, atau tantangan. Tapi karena posisinya di blessing ya, ini akan membawa kamu ke suatu tempat yang kamu nggak tahu sebelumnya, kamu nggak pernah temuin sebelumnya. Misalnya gitu, itu goncangan. Misalnya kalau pakai contoh hubungan, goncangan itu membawa kamu untuk misalnya ketemu dengan seseorang yang lebih bisa kamu membangun fondasi di atas fondasi yang solid itu, solid, stabil, dan lebih teruji waktu. Atau kalau ini konteksnya contoh pekerjaan atau finansial, kamu membangun itu juga di atas fondasi yang solid, stabil, dan teruji waktu. Nah, nih, ya, tantangannya adalah the word completion dan Five of Wands. Selain tema tentang teruji waktu ya, kayak aku juga melihat tema ini kan the world ini kan planetnya Saturnus juga, itu Saturnusnya keluar 2 kali. Terus Saturnus itu planet kamu, kayak energi kamu tuh keluar banget, dan mungkin ini juga sebuah pesan untuk kayak tunjukkan gitu, tunjukkan diri kamu, tunjukkan kepada dunia apa yang kamu bisa gitu, kompetensi kamu, skill kamu, atau keunikan pada diri kamu gitu. Kayak mungkin ada part-part yang selama ini kamu filter karena mungkin kamu berpikir penilaian orang, atau kamu gak enakan, atau merasa kalau gue nunjukin skill gue nanti gue dibilang sombong, sesuatu yang gue punya nanti gue dibilang begini begitu. Kayak pesan ini keluar karena memang ada yang perlu mendengar hal ini gitu ya. Jadi kayak tunjukkan sesuatu tentang diri kamu yang mungkin selama ini kamu tutupin, kamu filter, atau kamu merasa nggak enak dengan orang-orang atau situasi tertentu ya. Lalu Three of Cups di waktu yang akan datang dan Ten of Cups, lihat lihat ya, kayak ini akhirnya karma baik kamu atau reward kamu, kayak tadi tanda petik reward kamu setelah kamu melewati banyak proses, setelah kamu kayak ketemu banyak tantangan. Karena Three of Cups itu adalah energi perayaan, menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat kamu. Ten of Cups adalah kamu punya semua, ibaratnya happy family, happy life, kamu punya semua yang kamu mau gitu. Dan angka 10 itu adalah jalan panjang kamu untuk kamu punya semua yang kamu mau gitu. Nah, lalu ditutup dengan Ten of Wands, lihat angka 10, lihat banyak tema tentang completion gitu. Jadi kayak aku dapat vibe gitu, kayak kamu semakin dekat gitu, atau akhirnya kamu akan melihat hal-hal yang kamu mau wujudkan itu terwujud gitu, terlihat di dunia realita kamu. Karena juga Ten of Cups itu bisa berbicara tentang manifestasi gitu, karena bikin kamu happy gitu. Ten of Cups itu selalu vibe-nya tuh happy banget ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.